Benarkah kalau kita itu galbay di pinjol kredit pintar itu bakal dibawa proses ke jalur hukum? Apa sih resiko ketika kita galbay di pinjol kredit pintar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas nih tentang apa sih resiko ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online kredit pintar. Teman-teman, banyak orang yang mengabarkan kalau ketika mereka itu galbay di kredit pintar, itu akan diancam untuk dibawa ke jalur hukum. Banyak orang yang meragukan mengenai legalitas pinjol kredit pintar. Kredit pintar itu teman-teman merupakan aplikasi pinjaman online yang legal. Namun masih banyak ya yang meragukan mengenai legalitas dari aplikasi pinjol kredit pintar. Aplikasi pinjaman online kredit pintar sudah legal dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, bagaimanakah solusi untuk menghadapi ancaman-ancaman dari DC atau debt collector kredit pintar? Teman-teman, kalian jangan diem aja ya ketika dihubungi oleh DC dan diancam nih sama oknum-oknum DC. Kalau kalian ketika galbay bakal diproses ke jalur hukum. Teman-teman, DC itu sering kali menggunakan berbagai macam ancaman sebagai segala upaya mereka untuk memaksa peminjam atau teman-teman untuk membayar hutangnya secepat mungkin, sesegera mungkin. Nah, jika teman-teman ini gak takut, maka DC ini juga bakal mengalami kesulitan dalam menagih utang. Tapi sebaliknya, kalau kalian ini takut sama ancaman-ancaman DC, maka ya DC-nya senang karena kalian jadi takut dan terbawa beban mental untuk segera melunasi utang-utang kalian. Gak peduli mau kalian cari dana talangan, mau kalian pinjam di pinjol lain, akhirnya kalian jadi gali lubang dan tutup lubang. DC nggak peduli sama itu. Yang penting tugasnya selesai buat kalian cepet bayar hutangnya. Gak peduli mikirin kalian gimana ke depannya yang keadaannya jadi semakin terpuruk dan terus semakin terlilit hutang akibat gali lubang dan tutup lubang. Kemudian kalau misal teman-teman ini bisa dan dapat menunjukkan mengenai pengetahuan tentang hukum dan teman-teman juga nggak mudah terpancing atau terprovokasi emosinya, DC jadi bingung dan mungkin ya bakal berhenti untuk menagih teman-teman. Mereka nggak berani karena tahu teman-teman sudah paham mengenai hukum tentang pinjol atau pinjaman online, kemudian aturan-aturan mengenai DC yang harus bagaimana ketika menagih nasabah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi penting ya untuk teman-teman itu nggak hanya diam doang ketika DC ini memberikan ancaman pada kalian, tapi teman-teman jadi bisa untuk menjawab dan melawan dengan tenang. Kemudian bagaimanakah kemungkinan proses hukum pada pinjaman online kredit pintar? Teman-teman, kemungkinan kredit pintar ini membawa jalur ke sidang perdata itu sangat kecil ya. Teman-teman, yang namanya hutang piutang itu masuk ke ranah perdata. Jadi gak bisa dibawa ke jalur pidana. Jadi teman-teman udah stop ya, gak perlu buat khawatir akan proses hukum kalau misal kalian itu gagal bayar atau galbay di aplikasi pinjaman online legal. Jadi teman-teman, kesimpulan di video kali ini adalah sangat kecil kemungkinan terjadi atau bisa dikatakan juga tidak mungkin ya ketika galbay kemudian dibawa nih ke proses jalur hukum pidana. Kalaupun perdata mungkin ya, cuman kemungkinan atau presentasinya itu sangat kecil dan bisa dikatakan gak bakal ya. Kemudian ancaman DC itu gak bakal berujung pada sidang atau tindakan hukum yang signifikan. Buat teman-teman tetap tabah dan tetap kuat dalam menghadapi yang namanya oknum-oknum DC tidak benar atau tidak sesuai cara penagihan kepada para nasabah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Ketika teman-teman ini pinjam di pinjol legal, kemudian ketika sudah masuk waktu tagihan tapi teman-teman gak punya uang, ya udah nggak usah dibayar. Teman-teman galbaykan aja dulu pinjolnya. Galbaykan aja di sini itu bukan berarti teman-teman gak mau bayar utang ya, tapi memang karena keadaan duitnya yang gak ada. Kalau gitu ya udah galbaykan aja, gak apa-apa, gak usah takut. Tapi tetap niatkan dalam hati teman-teman kalau kalian itu masih benar-benar mau membayar utang, tapi bayarnya tidak saat ini juga, gak sekarang juga, tapi pelan-pelan ditabung. Jangan sampai teman-teman bertindak gegabah dan mencari dana talangan, jadinya gali lubang dan tutup lubang. Karena gali lubang dan tutup lubang itu merupakan awal dari semakin terlibat dan terjeratnya teman-teman dalam hutang pinjol. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang mau share pengalamannya, boleh banget untuk tulis di kolom komentar.
Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.